Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Farida Ulfi Naimah MHI selaku dosen mata kuliah Metodologi Hukum Islam. Dalam video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester untuk menyampaikan materi terkait al-istimna dan kesehatan reproduksi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-istimna. Kalau istilah yang sering kita dengar adalah onani atau masturbasi. Jadi al-istimna ini adalah mengeluarkan sperma atau air mani dengan menggunakan benda yang kasar seperti tangan, baik tangan sendiri maupun tangan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya ini semata-mata untuk mencari kepuasan, atau dengan bahasa yang lebih gampangnya adalah suatu aktivitas memuaskan diri sendiri tanpa adanya pasangan. Apa hukum dari al-istimna itu sendiri? Hukumnya ini dari kalangan ulama berbeda pendapat. Ulama yang mengharamkannya adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah. Dalil pengharamannya ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak termasuk orang yang tercela. Famani betagha wara dzalika faulaika humul adun, tetapi apabila mereka mencari yang dibalik itu semua seperti zina dan lain sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Adapun ulama yang mengharamkan dalam kondisi yang lain dan mewajibkan juga dalam kondisi yang lain itu adalah ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya al-istina ini wajib apabila jika seseorang tidak melakukannya ini takut untuk melakukan zina. Hal ini didasarkan pada kaidah mengambil mudarat yang ringan di antara dua mudarat, dan juga haram apabila tujuannya itu untuk mencari-cari syahwat atau membangkitkan syahwat. Yang terakhir adalah ulama yang memakruhkannya, yaitu adalah Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya al-istina ini makruh karena oleh Allah tidak dijelaskan secara eksplisit. Jadi al-istina ini merupakan akhlak yang tidak mulia dan juga perangai yang tidak utama. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari gejala tersebut? Salah satunya syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Nabi Muhammad mensunahkan kepada pemuda yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Jika belum sanggup untuk menikah karena ada suatu sebab, maka diperintahkan untuk berpuasa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah materi tentang kesehatan reproduksi. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat dan sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial, yang bukan hanya tentang ketiadaan penyakit dan juga kecacatan, tetapi juga berkaitan dengan fungsi sistem dan prosesnya. Ayat Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga organ reproduksi mereka. Salah satunya yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31. Bagi perempuan kita diperintahkan juga untuk menjaga kesehatan reproduksi kita, karena perempuan ini memiliki 3 fase: kelahiran, melahirkan, dan juga menyusui. Menjaga kesehatan reproduksi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang akan dilahirkan dari rahimnya. Salah satu cara menjaga kesehatan reproduksi adalah dengan cara tidak mendekati zina. Larangannya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang tadinya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 22, yaitu larangan tentang berjima ketika haid. Yang terakhir adalah larangan untuk melakukan aborsi yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.